Ya, saya beruntung Bapak Ibu malam hari ini ditemani oleh seorang yang masih sangat muda begitu ya. Ya, dan beliau menurut pandangan saya sangat sukses begitu di bidangnya dan beliau adalah seorang leader, pemimpin yang sangat dikagumi. Ya, Anda bisa lihat dari Instagramnya dia, ya, Anda bisa lihat dari eh, apa yang dia lakukan sehari-hari gitu ya, bagaimana dia memimpin timnya, dia memiliki quotes dan keberhasilan yang dia capai. Itu bukan hal yang biasa-biasa menurut saya, tapi hal yang luar biasa. Ya, karena apa? Kondisi yang menempa dan juga impian yang besar yang beliau tunjukkan begitu ya, dedikasinya ya untuk diberikan di dalam bisnis yang beliau jalankan begitu. Nah, kenapa saya panggil beliau Bapak Ibu ya alasannya? Karena memang beliau adalah seorang pemimpin yang banyak melahirkan orang-orang sukses Bapak Ibu. Ya, orang-orang sukses itu lahir daripada tangan beliau ini dan di bawah kepemimpinan beliau. Makanya tidak salah kalau hari ini Bapak Ibu saya sharing tentang kepemimpinan. Ya, rahasia menjadi pemimpin yang produktif kan ya Bapak Ibu di zaman now ini kayak apa? Karena tantangannya di zaman pandemi ini nggak sembarangan. Ya, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian. Kita harus beradaptasi dan lain-lain. Nah, beliau akan cerita dari pengalamannya dan saya percaya Bapak Ibu ya pasti ada esensi yang bisa Anda ambil, aha moment yang bisa Anda dapatkan hari ini dari beliau ya. Saya akan langsung saja panggil Bapak Ibu ya seorang Bapak yang luar biasa ini ya, seorang leader besar menurut pandangan saya ya, dan saya akan undang dulu ya untuk beliau sama-sama dan kita mudah-mudahan sudah ready ya Pak Farid ya. Supaya kita sama-sama ya, ada Bu Hajrah ya, mantap super dahsyat kata Bu Hajrah ya. Oke, sudah bisa masukkah? Hai Halo, Pak, luar biasa. Tambah ganteng aja Pak. alhamdulillah, nyampe Bentar nyampe. ya. Baru dari mana Pak Farid? Tadi di jalan macet ya kali ya? Atau ada Enggak, ajak, kendala? enggak, istri ajak makan malam. Oh, istri ajak makan malam. Ya, ya Iya, memang keluarga itu lebih penting, Pak. Saya setuju, Pak. amin. Kalau Saya udah setuju. nyonya besar kan ya, nyonya besar Eh, gue sudah nggak bisa macem-macem gitu Pak. betul. Kalau dari request, ya namanya juga prioritas ya, Pak. Kita harus utamakan, Iya, Pak. benar, Untuk keluarga benar. selain Tuhan, tapi tentunya keluarga pasti jadi prioritas kita semua, benar nggak, Bapak Ibu? Ya, Amin, siapapun amin, di betul, antara kita. Yes, nah betul Pak. luar biasa Pak Farid ini memang Iya kemarin Pak, aja sebelum WA dengan beliau itu masih di Cirebon ya Pak, betul ya Pak. iya Dan betul. malam kemarin sudah pulang ke Jakarta dan hari ini sudah ready sama-sama kita lagi dan mau meluangkan Siap, waktu dan terima kasih sekali Pak Farid kesempatannya Pak. iya, Ya, dan ini kesempatan yang langka menurut saya. Kenapa? Karena beliau itu orang sibuk, ya banyak pengikut dan timnya juga besar sekali begitu ya. Dan Anda bisa belajar banyak hari ini Bapak Ibu dari seorang Farid Akbar begitu ya. Ya, siap. Anda boleh kenalan Ya. langsung, bisa follow juga, bisa tanya-tanya langsung, konsultasi langsung sama Pak Farid. Itu boleh apa ya? Siap. Boleh, monggo, 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 monggo. Freestyle ini kalau sekarang. Pokoknya santai Freestyle. tapi enjoy, Pak. Santai ya. Oke ya, Bapak Ibu juga Iya. santai aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya nanti sambil throughout kita ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Silakan mau tanya apa aja kita langsung bahas. Dan jangan kemana-mana sampai akhir nanti Bapak Ibu setelah 1 jam mungkin sekitar sampai setengah 9 atau setengah 9 lebih begitu ya. Nanti saya akan pilih begitu ya beberapa di antara Anda Wah, ya yang mungkin wih, bisa dapat disediain free seat begitu ya hadiah. Pak Farid. Ya, hadiah Iya, free dapat seat gratis dikasih untuk present. yes, ada training saya nanti tanggal 20-21 ya tentang personal branding yang mungkin Anda bisa dapatkan secara gratis begitu ya. Saya akan lihat dari pertanyaan Anda, dari jawaban yang mungkin Anda akan juga jawab di kolom chat dan keaktifan Anda tentunya begitu ya. Pak Farid nih Yes. ya, thank you Pak sekali lagi untuk kesempatannya. Boleh Pak cerita Ya, sedikit Pak, sama Pak Pak Farid Hendy. ini siapa sih, latar belakangnya gimana sih, dan apa sih prestasi-prestasi mungkin yang utama Pak yang bisa di-sharingkan mungkin supaya mungkin kenal ya teman-teman semua dengan Pak Ya, Farid, yang sebagian sudah yes. kenal, sebagian lagi mungkin belum begitu ya Pak. Silakan Betul, Pak. betul. Oke, thank you waktunya Pak Hendy atas undangannya Yes. juga. Jadi saya bisa nambah silaturahmi ke banyak orang tentunya ya. Di era pandemi ini, aduh kalau kita nggak sharing banyak kayaknya ya justru mau ngapain lagi gitu ya. Kalau ada ilmu yang kita bisa manfaat, kalau kita bagi-bagi kan luar biasa itu. Bapak Ibu, Betul salam Pak. Setuju. kenal. Sebelumnya saya Farid Akbar ya. Saya tinggal di Jakarta ya, dari kecil sudah lahir di Jakarta gitu ya. Tapi kalau ayah, Hmm. ayah saya Bugis, ibu saya Jawa Timur dari Malang.
Gitu. Jadi deket Oh, sama Pak Hendi Surabaya nih ya, sama-sama bonek di betul situ. Pak. Ya, saya lahir Nah, by the mungkin way di Surabaya, jadi dekat-dekat ya Pak ya. Ada hubungannya ya. deket-deket. Kalau orang Surabaya kalau liburan biasanya kan ke Batu Malang, nah, itu kampung Betul, ke Malang ibu ya. saya. Ini ada Ya, teman-teman ya, nggak ya. nih yang dari Jawa Timur? Say hello gitu ya. Nah, singkat cerita aja, saya dari kecil memang sudah di Jakarta, SD, SMP, Mm-mm. SMA, kuliah saya di Politeknik. Nah, ketika itu memang tahun-tahun 2003-an, nah, Andy ya, ya seperti yang Yes, pada umumnya, 2003 ya. orang ketika kuliah tuh sudah mulai berpikir tentang masa depan di situ ya, Mm. terutama Mm-mm. semester-semester akhir. Biasanya mahasiswa nih kan semester pertama, wah bangga ya, jaket kuning gitu, atau yang di Bandung jaketnya biru ya. Kalau Surabaya apa tuh, Pak Andy? Biasanya tuh Biasanya apa ya Pak? Kalau di Surabaya Pak? ITS ya, biasanya anak-anak Kita ITS gitu ya. waktu tahun pertama kemana-mana bangga gitu ya. Tahun kedua sudah mulai biasa. Tahun ketiga deg-degan udah mau dibawa kemana nasibnya. Ya, mulai galau ya. Mulai galau gitu. Apalagi saya tuh bukan tipe orang yang suka diem di kelas, ngerjain soal, nurut apa kata di kelas gitu ya. Saya lebih orangnya visual, Pak Hendy. Ini Yes. bener nggak ya langkah gua ke depannya ya? Tadinya saya pengennya si militer, Pak Hendy. Cuman Oh, berhubung militer tidak ya Pak? Oh, diterima. bisa militer Pak? Pikirannya kenapa kemarin? Itu tadi di zaman now ini anak-anak muda nih pengennya keren ya Pak Hendy, tanpa tahu Oh, sebenarnya keren. apa yang dikerjain. Yang penting Justru keren kalau dulu ya. sekarang Gitu. yang penting keren dulu. Justru saya kalau melihat sekarang, waduh ngeri juga ya ternyata ya profesi militer ini, benar-benar Ya, standby-nya bukan uang dan waktu lagi, udah standby nyawa itu bahkan. nyawa bener. Nah, di akhir kuliah itu saya mulai berpikir Pak Hendy ya, di Jakarta ini bisa dibilang ya mungkin mirip juga sama Surabaya dan Bandung ya. Kayaknya Mm-mm. biaya hidup kalau dihitung-hitung dan Ya, dihitung sama gaji-gaji orang yang di atas saya gitu ya, ya, alumni-alumni sebelumnya, itu saya ngitung Pak Hendy. mm, Rumah sekian ya, harganya, mobil sekian, ya, lalu apalagi biaya-biaya lain sekian. Lah, saat itu fresh graduate harganya berapa gitu fresh graduate. Di situ saya langsung blank, Pak Hendy. Gila, ini sama juga berencana untuk bangkrut kalau nggak melakukan perubahan kan gitu ya. ya, ya. Nah, ini juga kadang-kadang di sekolahan nggak diajarin gitu ya. Nah, Mm, nggak di sekolah mm, diajarin, tapi saya bergaul keluaran sana ya, di situ saya banyak mulai kenal sama teman-teman ya, ada yang bisnis ini, ada yang bisnis itu. Nah, salah satunya memang saya lewat Yansi. Cuman dalam konteks ini saya nggak ada mempromosikan perusahaan ya. Saya benar-benar pengen ya, men-sharingkan itu tadi value dari pengembangannya zaman sekarang apapun bisnisnya lah. Kita cerita leadership berarti ceritanya kan global. ya, betul Pak Betul Fahri. Pak Andi ya. Nah, Betul, betul Pak. jadi ketika saya di situ diperkenalkan usaha, nah ini connect Pak Hendri otak. Ya, Mm, 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 berarti mm. ke depannya kalau punya rencana masa depan ya kita harus punya juga usaha apa yang tepat gitu ya. Sedangkan waktu itu memang kendala keuangan dan sebagainya. Nah, singkat cerita Ya, sudah saya jalankan. Saat itu masih offline-nya luar biasa bertarungnya ya, zaman-zaman mahasiswa Fahri itu. ya. Nah, ya intinya saya nggak kemana-mana lah Pak Andy ya. Saya juga nggak bilang namanya bisnis itu lempeng, pek, manis gitu ya. Ya, mulus-mulus Ketika gitu enggak ya? Ya, mulus-mulus, ya, mulai tahun 2012 barulah dapat yang namanya momentum semenjak era sudah mulai online. Nah, tapi ya, menghubungkan sama topik kita malam hari ini, leadership produktif ya, pemimpin yang produktif. Ini saya yes. review, kita kan COVID juga sudah sekitar 1 tahun, Pak Hendy. Iya, betul Pak. Tahun pas 1 tahun ya malah ya, kurang lebih Maret, ya, betul ya. 1 tahun. Maret, Gitu. betul. 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 Di saat pandemi itu, lockdown di mana-mana, otomatis bisnis juga pasti sangat terasa gitu ya. Di beberapa Betul. bisnis kayak pariwisata, lalu ya bisnis yang pada umumnya itu banyak yang turun. Nah, Yes, apa yang shopping. terjadi di wah itu benar-benar kita saat itu benar-benar cari pola ya karena kalau network marketing kan ada pertemuan sudah pasti nggak bisa
Nggak bisa bikin simpan. pertemuan siap-siap digerebek. Sering. Waduh, malu banget itu kalau udah bikin pertemuan digerebek ya. Kesannya kita ilegal gitu, padahal mah melanggar protokol. Nah, Ya. selama 1 tahun itu semua saya pelajarin ya, bisa dibilang ada meeting Zoom Hmm. di mana kita ikut. Saya belajar banyak dari YouTube ya, banyak profesional-profesional di luar sana. Lalu juga Hmm. saya sebenarnya ngisi keluar itu tujuannya bukan pengen apa ya, sebenarnya lebih ke pribadi gitu. Saya pengen cek Ya. teman-teman di Bandung ketika pandemi apa langkah Ya. mereka. Ya. Ya. Saya juga Jawa Tengah, apa sih langkah-langkah mereka. Nah, sedikit banyak sebenarnya kesimpulannya, ya sebenarnya sih mirip-mirip aja ya, cuman ada beberapa hal yang harus kita adaptasi. Gitu, Pak Ya. Hendy. Ya, Yes. saya yakin kalau Jadi cuman intinya salah satunya adaptasi kali ya Pak Farid ya. Jadi kita mesti ya, bisa adaptasi di zaman sekarang begitu ya Pak ya. betul, betul, betul. Kalau nilai semua menurut saya prinsip-prinsipnya sih sama. Prinsip-prinsipnya sama gitu ya. Yang ya contoh misalkan kita dulu jualannya offline ya. Saya banyak waktu pakai cek kesehatan. Terus saya juga pakai pertemuan tentunya gitu ya. Sekarang ya kita harus transisi. Mungkin kita harus mulai kuasai yang namanya sosial media ya. Tentunya bukan tentunya juga bukan hard selling ya. Wah, upload ya. Yang mau beli minat ping nih ya udah nggak zamannya lagi. yang tadinya kita apa ya istilahnya ya, ketemu demo produk dan lain sebagainya, ini udah harus transisi. Gimana sih sebenarnya jualannya di online, apakah hard atau soft dan lain sebagainya, memanfaatkan Instagram, Facebook. Ternyata justru gara-gara pandemi kita terpaksa belajar. Jujur Maret tahun lalu mata merah Pak ini, apapun saya pelajarin itu, nongkrongin handphone gaya gini, aduh ampun lah ya. Tapi justru gara-gara mesti belajar ya Pak ya. Jadi mesti upgrade diri juga ya. Nggak serta-merta kita ini anak jadi udah menguasai semua gitu, enggak ya Pak Farid ya? Enggak Pak. Saya benar-benar back to basic, back to zero lagi. Tapi fenomenanya justru pas pandemi itu mengalahkan rekor-rekor ketika sebelum pandemi gitu. Ya, di situ jujur shock banget Pak di situ ya. Semuanya meledak justru ketika kita ngulik lagi online gitu. Itu dari segi selling ya. Kalau dari segi networking tentunya juga bukan di rem gitu ya, yang namanya network, bukan gitu. Justru gara-gara pandemi kita belajar bergaul, yang kata kuncinya adalah kita belajar bergaul via online Pak Hendy. Yang saya sama Pak Hendy kenalnya justru gara-gara pas pandemi ini ya, kita kan juga baru selo dan sebagainya. Sampai bisa nongkrong bareng, ini kan kemajuan banget gitu loh Pak. Yang tadinya ya cuman nge-like, nge-share, jadi mulai ya tukeran insight dan lain sebagainya gitu. Nah ini ya sebenarnya new normal menurut saya sih ya, yang seperti ini sebenarnya. Tadinya Zoom aja kita nggak download, sekarang udah aplikasi wajib. Betul. Instagram seperti dua mata ini itu udah. Nah itu kalau dari segi grassroots-nya ya, dari lapis bawah. Tapi yang paling menantang sebenarnya justru kalau soal selling dan networking, saya yakin teman-teman Bapak Ibu juga udah punya teknik lah masing-masing. Yang saya justru jadi tantangan saat itu adalah bagaimana memimpin tim di keadaan lagi pandemi seperti ini. Kalau lagi nggak pandemi sih kelar ya, bikin pertemuan sana sini, party jedak-jeduk, wow, happy semua, termotivasi semua. Ada musik kalau gitu ya. Nah, udah ada musik, entah nggak usah dimotivasi, udah termotivasi gitu. Ketika nggak pandemi, ada trip keluar negeri, ya udah termotivasi gitu. Sekarang tripnya udah dapet pun belum bisa terbang. Gitu ya. Malah mungkin distributornya sudah mundur duluan sebelum trip. Nah, ternyata di situ tantangan buat level kita selanjutnya adalah bagaimana tim kita ini tetap produktif di era pandemi gitu. Nah, yang sudah pasti kalimat kuncinya ya harus bisa diduplikasi, itu yang juga paling penting. Kita nggak bisa melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa gitu ya, tapi tim kita nggak bisa, itu juga jadi tantangan. Gitu. Ya. Salah satu poin utamanya yang saya tangkap
adalah memang nggak akan mungkin yang namanya pemimpinnya sempurna gitu ya. Wah, pokoknya kalau upline-nya ini, kalau mentornya ini, wah tangan dingin. Ya sampai detik ini ya tetap ada yang keluar, tetap ada yang masuk industri Betul. apapun Ini itu ya. biasa ya, Pak. Saya Over itu udah biasa hal yang ya. sudah hukum alam Ya, gitu ya. ya, Nah, betul. salah satu poinnya juga saya tetap menarik untuk sharing ini, Pak Hendy. Sebenarnya industri direct selling itu justru solusi loh di era pandemi seperti ini. Ya. Ya. Kenapa Pak bisa jadi solusi menurut Pak Farid sendiri, Pak? Si direct selling ini ya secara umum ya, Pak. Kenapa secara umum solusi menurut Pak Farid? Betul. Pertama, di kita ini kan sifatnya tidak terikat. Ya. Jadi perusahaan juga nggak pusing menggaji para distributor atau mungkin agen-agen kita gitu ya. Nah, betul. dan jadi nothing tulus gitu istilahnya, tinggal kitanya aja yang mau mulai gitu ya. Yang kedua ya kita sekarang direct selling ini udah bisa dilakukan via online, baik secara seminar dan training dan sebagainya. Aduh, peran YouTube itu luar biasa sekarang Pak Hendy ya. Kita kadang-kadang lebih termotivasi ngelihat YouTube dan lain sebagainya itu udah hal umum Pak. Gitu. Ya, dan biasanya dan ini menjadi solusi orang untuk belajar punya penghasilan secara online. Yang ini nggak pernah diajarin di sekolahan. Taunya kita kalau online tuh ya cuman nonton ya, cuman upload. Padahal ini jadi solusi. Gitu. Bedanya apa bedanya apa Pak sama jualan yang di luaran ya? Bedanya kalau di kita ya kita tercover sama perusahaan besar gitu. Jadi orang-orang yang kayak saya, mungkin teman-teman, ya tinggal pilihlah perusahaan mana yang kira-kira teman-teman cocok untuk diajak kerjasama. Iya, betul Pak. Nah, back to leadership-nya lagi, saya langsung mikir nih, oke lah gue bisa jualan, oke lah gue bisa nambah tim dengan pertanyaannya bagaimana dengan grup, kan di situ pertanyaan yang basicnya. Nah, tentunya secara skill tetap harus diadakan training ya, nah, dengan pola-pola yang sudah terbukti, gitu. Jadi kita harus punya platform dulu, patokan bagaimana sih kalau kasarnya nyetak omset lah ya, nyetak omset di zaman now gitu ya. Itu harus bikin sesederhana mungkin, Pak Hendy. Ya, sesimpel mungkin Pak ya, yang bisa diduplikasi gitu ya. Betul. Nah, itu ya sebenarnya mirip-mirip aja Pak gitu ya. Yang penting mah kenalan banyak orang zaman sekarang ya. Kadang-kadang saya juga lucu ya kalau ngeliat distributor kok ngobrolnya sesama distributor aja. Ya itu mau sampai jungkir balik mah nggak jadi omset. Gitu-gitu aja Pak ya. Lu lagi ya. Lu lagi gitu ya. Ternyata saya pelajarin secara psikologis memang nyaman kalau kita ngobrol sama orang yang satu visi. Saya sama Pak Hendy ngobrol udah satu visi, emang nyaman Pak. Tapi yang harus dilatih sama tim ini adalah kan sebenarnya ngobrol ke orang yang memang belum gabung di tim kita gitu ya. Artinya kita masih bisa jadi partner. Memang kadang nggak nyaman ya, harus melalui penolakan. Tapi itu cuma masalah habit kok. Selama kita sopan, menurut saya sih jarang lah ya sampai ditolak istilahnya. Ya, betul. Nah, sampai dipukulin, dibenci begitu Pak Farid ya. Kalau boleh dibilang direct selling, kan orang bilang banyak paradigmanya direct selling tuh susah, keras, banyak penolakan kata Ibu. Nah, sebenarnya kalau mau lebih jujur, di luaran sana profesi lain lebih ngeri loh. Contoh deh pemain bola. Itu sih udah makanan sehari-hari, kakinya ditendangin ya. Kita di direct selling nggak pernah kaki kita ditendang gitu gara-gara nawarin sesuatu kan gitu. Betul. Nah, ketika sudah tercipta pola seperti itu, ya dijadikan habit, teman-teman tuh kalau bisa ya nambah friend gitu ya, dan jangan langsung diserang gitu. Tentunya ya say hello aja kalau memang ternyata ini om kita yang sudah lama nggak ketemu. Jangan-jangan ya, oh ya, kan lu punya ini ya, kan paling sering lah ya kalau kayak gitu ya. Apalagi sekarang kalau di perusahaan ya ada beberapa paket-paket yang memang buat profit, itu juga satu best seller. Nah, tentunya sepola apapun hebatnya, sehebat apapun polanya, itu nggak mungkin juga semua melakukan gitu ya. Akan tetap ada seleksi alam di situ. Betul. Nah,
yang saya justru nangkep itu salah satunya Pak Hendy itu di buku ini, John Maxwell, Buku apa 5 Pak? level Boleh sharing? kepemimpinan. Oh, Betul. Five Nah, Level mungkin Leadership Pak ya? yes, aduh ini buku kalau dari dulu saya udah baca, mungkin waduh omsetnya udah nggak karuan Pak Hendy. Nah, di buku ini saya di Jakarta terlalu terdoktrin yang dikupas tuh teknis aja, gimana jualan, gimana sponsoring gitu. Itu aja yang saya pelajari gitu. Ya, saya bisa sponsoring banyak orang, saya banyak orang masuk ke tim saya bisa, saya jualan bisa banyak. Tapi kok ujung-ujungnya nggak ada yang bertahan. Nah, saya ketemu di sini, Pak Hendy jawabannya. Ya, ada. Nah, nanti teman-teman bisa baca bukunya. Ini karya John Maxwell ya. Ini wah bestseller gila ini benar. Saya ternyata terkupas Pak Hendy. Ya, misalkan contoh level 1 ya. Ini berdasarkan posisi. Banyak sekali anggota baru, tim baru kita begitu masuk, oh respect langsung siap. Apapun tugas yang kita kasih, mereka langsung menjalankan. Manut, benar-benar gitu ya. Nah, itu level 1. Kenapa? Karena kita mentornya, mereka tim baru. Gitu. Itu mah pasti jalan lah istilahnya. Tapi di buku ini dijelasin, kalau Anda tidak naik level segera, tim Anda juga akan hilang. Wah, di situ kena Pak Hendy. Ya, kalau di level 1, wow, gua nih mentor lo harusnya teachable sama gua. Nah, di buku itu dikasih tahu, ciri-ciri orang sudah stres megang tim itu adalah menggunakan undang-undang dipakai semua, pasal-pasal semua dikeluarin. Kalau nggak nurut, benar. Kalau Anda nggak nurut sama mentor, nggak akan sukses. Disitulah dia keluarkan semua undang. Itu sebenarnya di buku itu dikupas. Itu sebenarnya mentornya lagi stres itu. Dia nggak bisa mengendalikan timnya. Aduh, kena saya Pak Hendy, gitu kan. Iya ya. Ya memang kita mentornya ya, apalagi di direct selling kan nggak ada gaji Pak Hendy. Betul. Begitu mereka sudah nggak puas ya udah dengan sangat gampang mereka akan keluar dari bisnisnya apapun itu ya. Beda sama kalau kita di kantor ya mereka nggak nurut, mereka walaupun nggak suka tetap akan melakukan karena mereka takut kehilangan gajinya. Gitu, betul. Ya. Ada income yang bulanan nih ya Pak. Ada income bulanan yang dia butuh buat bayar segala-galanya gitu ya. Makanya nggak heran kalau di kantor kok tetap loyal ya. Bosnya cerewet kayak begitu, bosnya kurang ajar. Nah itu salah satunya ya ada power money-nya gitu. Kalau kita kan nggak bisa ya melakukan hal seperti itu. Betul. Nah ternyata kalau di direct selling kita harus naik ke level 2 yang namanya hubungan. Nah artinya apa? Di sini seninya mulai Pak Hendy, seni people skill kita bahwa kalau yang kita bicarakan itu kepentingan pribadi, kita kasih target. Ya saya pengen kejar reward ini, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kamu harus tembus omset sekian. Disitulah Anda menanamkan racun ke tim sebenarnya. Ya. Menanamkan racun. Menanamkan racun. Mereka mungkin, ya apalagi yang pragmatis ya, iya Pak, siapa gitu. Tapi habis itu hilang. Siap-siapnya begini. Hilang. Kenapa seperti itu? Ternyata di buku ini dijelasin. Mereka nggak peduli sama lu, gitu. Bahasa gampangnya, ya kan? They don't care how much you know until we know how much you care gitu ya istilahnya. Kita kalau berbicara kepentingan kita, mereka nggak akan jalankan. Tapi kalau kita hadir ke mereka karena kepentingannya mereka, mereka justru respect gitu. Contoh ini yang mulai saya lakukan di goal setting ya. Wah, kalau kita taruh goal saya udah pasti tuh, itu pasti nggak didengerin. Tapi kalau kita cerita goalsnya mereka, oh ya Pak, gimana bulan ini kira-kira kebutuhannya apaan aja Pak? Nah, mungkin masuk seni untuk coaching juga ya, Noah. Justru nanti saya mau belajar sama Pak Hendy nih. Nah, gimana Pak goalsnya gitu ya? Ada yang memang hidupnya sudah punya arahan, ada yang hidupnya masih blank ya. Terutama saya banyak menghandle anak-anak muda, gitu, nggak punya tanggung jawab, nggak punya apa. Di situ justru harus kita bangun kesadarannya dia, goalsnya dia, gitu. Nah, artinya apa? Kita akan mengasih tugas adalah tugas buat hidup mereka sendiri. Itu salah satunya gitu.
Tentunya Iya. dengan hubungan yang memang sudah baik gitu ya, omongan kita juga dijaga sopan, bukan main asal komando gitu ya. Dan Ya. di level 2 ini yang paling menarik sebenarnya Pak Hendy, di situ mereka akan menilai kita sebagai leader ini tulus atau tidak gitu. Ya. Kita banyak berurusan sama betul. Kita banyak berurusan sama orang baru yang notabene-nya pasti belum produktif. Bulan pertama sudahlah, jangan berharap banyak lah bulan pertama. Gitu ya. Mayoritas pasti nggak menghasilkan apa-apa. Oke, pas bulan kedua masih nggak menghasilkan, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ya. Yeah. Apalagi banyak juga kita ketemu di lapangan, bukan cuma orang baru ya, leader-leadernya aja mungkin secara keuangan belum tentu sehat. Ya, betul, kan? Betul. Ini leader ini kok jalannya kok kusut banget gitu ya. Kalau kita nggak paham seni hubungan, wah kita langsung marah Pak Hendy ke mereka. Padahal simple Pak Hendy. Padahal simple banget. Gara-garanya kenapa? Istrinya lagi diomelin di rumah. Ada ya kayak gitu kan. Tipe-tipe leader yang kalau diomelin udah prestasinya langsung ngedang gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan dari orang-orang seperti itu bukan strategi kerja ya, tapi teman curhat semata. Betul. Ya ada etikanya tetap ya, kalau misalkan ya istri ya tentu ngomongnya sama wanita juga gitu ya, jangan malah cross begini, itu jadi PR gitu. Ya, cowok curhatnya yang cowok gitu. Nah dari situ mereka juga nilai tulus ya. Kadang-kadang sih ada masanya juga ya, sampai paling ekstrim mungkin gitu ya, oh nih anak saya nggak tahu nih besok belum makan gitu. Ada yang mungkin masih punya bayi, waduh ternyata dia lagi stres, ini susu anaknya habis, pampersnya habis, gara-gara itu dibentak-bentak sama istrinya. Itu kalau laki-laki itu kan ngedown Pak Hendy gitu. Betul Pak. Di saat kritis seperti itu, kita muncul sebagai bos atau justru sebagai penolong dia. Disitulah terjadinya leadership level 2 yang namanya hubungan gitu. Nah, good point Pak Farid. Kebayang Pak ya. Itu dulu saya nggak ngerti belas Pak Hendy. Dulu bagi saya kalau orang punya keuangan sulit, ya lu makanya kerja keras. Kita langsung timpa dengan, ya istilahnya orang lagi guilty, langsung kita ketok palu, ceter gitu. Betul. Ya, ternyata judgment. Betul. Kita langsung hakimi. Yang ada, lah gua di kantor stres, di rumah diomelin. Lah ini gua lagi jalanin bisnis part-time, ketemu diomelin lagi. Ngapain gitu. Dapat duitnya belum tentu, dapat omelinnya ada pasti gitu. Jadi itu yang saya belajar banyak gitu ya. Kita nggak pernah tahu loh sebenarnya masalah aslinya tim ini di mana sampai kita harus gali sedalam itu. Dan bagi saya jujur di Jakarta individualisnya tinggi sekali, itu PR banget buat saya Bapak Ibu ya. Saya harus sepeduli itu ya. Kalau yang nggak tahu ya, beberapa kultur kota juga ya memang ada yang memang udah familiar lah dengan hal seperti itu. Nah, tapi dijelaskan juga di buku tersebut, kalau kita hanya sibuk membina hubungan, tetap ada ujung, ada bad endingnya Pak Hendy. Ini yang saya kena lagi. Kalau kita cuma sama grup itu membelai-belai, aduh kamu pasti bisa, aku hadir di sini untukmu, I love you so much. Nggak ada duitnya, itu tetap mati kelaparan Pak Hendy ternyata. Aduh. Jadi kalau di training tuh kan kadang-kadang ada yang dikit-dikit nangis, ya samperin mentor Anda, peluk mereka, ada yang kayak gitu ya. Di sesi itu pokoknya ketahuan semua yang punya kasus-kasus, nangislah ke mentornya. Nah, saya kalau udah sesi kayak gitu suka kabur Pak Hendy. Kabur Pak, kenapa Pak? Kabur. Saya orangnya bukan nggak keras ya, tapi saya juga nggak cengeng gitu loh. Dalam artian, ya nangisnya sekali aja lah. Kalau nangis sekali, saya ladenin Pak Hendy. Tapi kalau nangis lagi, besok nangis lagi. Ini kita mau bisnis atau mau drama ini kan? Drakor Pak. Nah, drakor jadinya kan. Dan itu kadang-kadang berlaku bertahun-tahun Pak Hendy. Ya, kalau kayak kemarin saya training
level menengah gitu ya, itu ada sesi seperti itu ya. Saya kalau orang baru, pokoknya saya inilah ya, memang disitulah harusnya kita pungut. Tapi kalau udah orang lama yang nangis Pak Hendy, mereka sudah tahu nggak bakalan nggak ada yang berani apa cengeng-cengengan lah di depan saya. Karena di buku ini juga dijelaskan, ya memang saya bukan terlalu textbook ya, tapi berbahaya kalau kita cuman apa namanya membina hubungan. Ada titik tertentu di mana kita juga harus tegas gitu loh, bahwa the problem is di elu, problemnya itu di Anda gitu, bukan di luar. Anda yang harus berubah gitu. Itu mengangkat kita ke level 3 yang namanya produktivitas ya. Karena kalau cuman hubungan, ya itu tetap akan bubar ya. Bubarnya karena kelaparan rata-rata Pak. Di level 3 disinilah kita harus mulai lebih wise, lebih tegas juga ya. Ini, ketika di direct selling apapun tetap ada masuk, ada yang keluar, kan seperti itu ya. Ketika sudah masuk dan keluar itu, kita sebagai mentor kita punya goals pribadi, tim juga punya goals pribadi gitu. Nah, yang saya diajarkan sama mentor saya Pak Rizky Kanata adalah bersinergi. Bersinergi dalam artian kalau bisa memang goalsnya connect semua dari atas sampai bawah gitu. Tapi kalau sudah cerita goals, ini kita harus cerita kerja. Ketika kita ngomongin kerja, otomatis orang-orang yang tidak ada kemauan untuk maju, sudah pasti kita nggak bisa nungguin. Ya, semua pesawat kan juga, pesawat nggak akan nungguin penumpang yang telat, Pak Hendy, karena punya tanggung jawab, dia punya tujuan yang mau dicapai, dia punya jam yang harus dicapai, harusnya kapan. Kalau benar, kalau udah telat ya, mau nggak mau ditinggal ya, lu harus tanggung jawab gitu sama keputusan lu sendiri gitu dalam artian. Nah disitulah saya tadi pikir, semuanya saya rangkul, semuanya saya peluk, semuanya saya jaga hubungan, ternyata itu membunuh target saya sendiri ternyata. Nah, saya belajar, saya lupa ya, kalau nggak salah di YouTube-nya Simon Sinek ya, kalau nggak salah ya, pakar leadership juga itu. Di situ dia sharing, ada 2 parameter kalau di anggota tim pengen masuk ke level produktif. Yang pertama, skill, keahliannya dia. Ya. Orang-orang ini karakternya, kalau closing pokoknya kayak macan lah. Sikat sini, itu ahli. Jualan online juga luar biasa, nguasai platform ya, istilahnya pokoknya performance-nya luar biasa lah. Tapi ini tidak cukup Pak Hendy. Ya. Faktor yang kedua, masalah trust, kepercayaan. Bisa nggak orang ini dipercaya? Gitu. Nah, dari 2 faktor ini terciptalah variabel. Yang kita pengenin sudah pasti skill-nya hebat, loyalitasnya tinggi, bisa dipercayain. Saya punya goals apa, dia punya goals apa, oke. Kita lepas di lapangan, dia tetap jalan. Ya, performance-nya setiap minggu juga kita bisa lacak. Omsetnya masuk terus, timnya juga masuk terus. Itu idealnya. Tapi kan kabar buruknya orang seperti itu sangat sedikit. Ya kan? Betul. Kalau banyak orang seperti nggak banyak sayangnya. Kalau semua orang kayak gitu ya semua cepet kaya. Itu gampang banget gitu. Fakta di lapangan ya kan ada beberapa karakter lagi. Contoh, nah ini paling banyak juga malah. Sudah tidak bisa dipercaya, tidak punya skill. Yang ada orang-orang kayak gini, ini sebenarnya beban tim ini kalau boleh jujur ya. Walaupun tapi kita nggak boleh juga ninggalin sembarangan gitu ya. Dalam arti, udah loh, lu keluar deh dari tim gua ngerepotin. Ya nggak gitu juga. Ya cukup layani aja. Jaga hubungan, ya dia butuh apa ya kita kasih, ya tapi selama tidak minta waktu gitu. Cuman sebagai leaders Bapak Ibu, ini tim yang sudah pasti nggak akan masuk jadi tim inti kita. Repot Bapak Ibu, ada orang yang kalau di kita parameternya salah satunya misalkan aktif pertemuan, ya memang mau berkembang. Prinsipnya orang yang tidak punya skill dan tidak bisa dipercaya, sudah jaga hubungan aja. Jangan dikasih target di situ. Ya, karena itu blunder sekali. Nah, tipe yang kedua, skillnya tinggi. Yang ketiga, skillnya tinggi, tapi tidak bisa dipercaya. Semaunya aja nih. Bulan ini pokoknya
Bledek gitu, gede gitu ya. Tiba-tiba ada produk inden, barangnya kosong, dia jualan produk lain. Kelar kita Pak Hendy di situ. Jualan produk lain ya. Bener, jualan Silakan. produk lain. Itu sudah bukan rahasia umum gitu ya. Bahkan mungkin dia jalankan perusahaan lain gitu ya. Artinya kalau kita nggak ngerti jebakan seperti ini, itu tadinya kita semangat, gua dapet nih gua reward ini nih. Di tengah jalan begitu, itu benar-benar yang tadinya di atas gunung kita bisa jatuh itu ke bawah. Karena kita nggak bisa percaya. Apalagi kalau udah bukan rahasia umum ya, begitu orang tidak bisa dipercaya, itu bawa gerbong itu ke bawah-bawah ditarikin semua. Betul. Itu gerbong itu. Gerbong, aduh, itu mendingan nggak ketemu deh karena besarnya ya. Nah, orang seperti ini seperti apa? Ya kembali tetap kita harus tetap jaga hubungan ya. Yang namanya respect, yang namanya kepercayaan, itu kan bukan diminta, tapi dibangun. Mungkin kitanya yang harus bangun dari awal ya. Lo butuh apa gitu. Kita bukan sebagai mentor yang terima jadi aja. Pokoknya lo harus sekian, nggak bisa begitu. Dia pasti tetap punya kekurangan dan disitulah kita ngambil hatinya lah istilahnya. Oh ya, Pak, saya mungkin kurangnya di sini. Kita harus masuk di situ untuk dapatkan kepercayaan. Ingat, ini skillnya hebat. Kalau dia bisa meningkatkan kepercayaan, ini akan masuk jadi tim hebat kita juga. Gitu. Iya. Yang tipe ketiga ya. Kalau ke tipe yang keempat ini, orangnya sangat bisa dipercaya. Disuruh A, oke. Disuruh B, oke. Disuruh C, oke. Tapi tidak punya performance. Nggak punya skill, Pak Hendy. Kayaknya oke-oke aja, pas ngelihat omset, lah kok nggak ada omsetnya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini tetap ya, yang dibutuhkan adalah salah satunya didampingin di masalah pekerjaan. Ya kadang-kadang dia bilang oke, tapi kalau kita nggak lihat, kita nggak tahu oke-nya tuh apa di sana gitu. Saya pernah saya pernah kejadian, sangat bisa dipercaya orangnya, iya gitu ya. Bro, gimana omsetnya? Oh Pak, sudah saya tawarin semua. Gimana nawarin? Saya bagi-bagi brosur, dia bilang. Jadi dia ke depan mall, dia bagi-bagi brosur, berharap dari situ ada closing. Aduh, itu celaka 12 itu ya. Yang ada ya profesional gitu loh. Nah, orang-orang seperti ini kita perlu kerja keras di pelatihan teknisnya. Bagaimana closing, bagaimana skills-nya, ya. Bagaimana mengupgrade skill penjualan, skill pemimpin, apapun itu begitu ya, yang berhubungan dengan skill berarti ya. Betul. Nah, akhirnya disitulah saya petakan Pak Hendy, di mana saya harus mengalokasikan waktu dan konsentrasi saya. Tentunya yang paling ideal, yang tipe yang pertama, bisa dipercaya dan punya performance. Saya akan gantungkan goals di situ. Ya kan, dan ini usahakan tetap sinergi ya goals dari dia. Buat yang nggak bisa dipercaya dan nggak punya skill, ya wes say hello aja gitu kan, nggak perlu dengerin curhat panjang-panjang gitu ya. Kadang aktif kagak, dramanya banyak banget, yang ada kita keseret ke situ. Nah, yang nggak bisa dipercaya tapi skill tinggi, ya kita tanamkan kepercayaan kita ke situ. Buat orang yang nggak punya skill, ya kita kejar skill di situ. Alhasil sebenarnya Pak Hendy, yang saya paling terasa ketika kita jadi pemimpin yang produktif itu, ternyata hasil yang kita dapatkan itu sangat mempunyai efek ke momentum. Gitu. Dalam artian apa? Ini orang waktu bonusnya kecil, setengah mati suruh jalan. Tapi ternyata begitu ada hasilnya, 5 juta, 10 juta, 15 juta aja gitu ya, yang mungkin nggak gede-gede banget. Tapi naik banget self-confidence-nya. Belief-nya dia naik, respect ke timnya juga naik, disitulah tercipta performance yang untuk lebih tinggi lagi, untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi, kasarnya mau 1000 macam motivasi kita kasih, itu kalah sama slip bonus, Pak Hendy. Sama income-nya. Iyalah, karena dia akhirnya bisa beresin keuangannya kan, dia bisa kasih ke istrinya, dia lebih happy, hilang berantem-berantem. Ya itu kan kadang-kadang masalahnya juga masalah sepele. Nah, itu dari level 3. Kalau level 4, level 5, karena saya juga merasa belum nyampe ya, saya cuman kasih infonya aja. Level 4 itu udah mengembangkan orang lain ya.
Jadi mereka akan respect ketika, oh Pak, hidup saya berubah. Mereka akan respect sama kita. Wah, ada jasa Pak ini, ada jasa Pak Hendy, ada jasa Pak Farid di situ. Jadi kalaupun nanti bisnisnya turun lagi, dia akan ingat masa-masa dia sebenarnya gue bisa kayak gini gara-gara lo gitu. Ya. Kalau nah itu level 4. Sepertinya sih saya belum banyak berperan di situ ya. Mungkin leader-leader lain ya banyak sekali yang sudah bisa seperti itu. Lalu yang level 5 yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu ya, itu benar-benar udah kayak apa ya, pemuka-pemuka agama mungkin ya, salah satunya nabi-nabi lah ya. Betul, mungkin, ya. Contoh ya begitu ya. Jadi, benar-benar besar, kasarnya kita nggak ada lagi di situ pun, mereka akan perjuangkan visinya kita gitu ya. Atau kalau dari Islam ya ada Nabi Muhammad gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ada Pak Soekarno ya, walaupun sudah meninggal orang akan tetap NKRI Haji Harga Mati gitu. Itu sih belum sampai situ, tapi kalau bisa sampai situ tuh luar biasa. Legacy kita tuh gede banget. Yes. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita belajar, tadi ada yang tanya dulu, itu buku apa sih? Ini buku 5 Level Leadership ya dari John C. Maxwell. Jadi Bapak Ibu bisa belajar ya, ada di situ. Edisinya pun sudah dicetak berulang-ulang ya Pak Farid ya. Dan bisa belajar. Betul. Ya bisa belajar banyak. Pak Farid, ini sih kita bahas sedikit dulu pertanyaan dari teman-teman ya, boleh ya Pak? Boleh. Sambil kita lanjut ke pembicaraan dan pertanyaan yang lain tentunya bagaimana kita bisa jadi produktif begitu ya. Pak, ini ada dari Abdillah Mahali ya, izin tanya Pak, katanya bagaimana menjadi pribadi yang disegani Pak partner bisnis. Jadi gimana caranya jadi pribadi yang menurut Pak Farid sendiri disegani oleh teman-teman kerja, oleh partner bisnis. Apa sih yang harus dilakukan? Tipsnya apa Pak Farid supaya bisa disegani, respect mungkin Pak, begitu ya. Bener. Kalau disegani justru jangan, nanti pada kabur. Level 1 ya. Level 1 ya, kalaupun diikutin gara-gara nggak enakan. Nah, itu keren banget ya. Dan itu masalah sebagian besar dari pelaku network marketing umumnya, atau mungkin juga di dunia konvensional ya. Namanya tim nggak nurut, tim nggak respect, itu terjadilah. Nah, kalau saya kembali kita cek dulu tadi, kita di posisi berapa. Berapa. Jadi John Maxwell bilang, leadership ini memang nggak ada ujungnya ya. Kita sudah tanam apa ke orang tersebut gitu. Kita tanam apa ke orang tersebut. Kalau kita nggak pakai ilmu ini, kita akan apa ya istilahnya? Kita akan tebak-tebakan mimpin grup, dan itu ruginya luar biasa, besar sekali. Yang tadinya orang potensi, ya kan kalau dibilang tim separah apapun, kalau pemimpinnya bagus, ini akan ketemu yang jalan yang benar gitu. Tapi kalau misalkan tim sehebat apapun anggotanya, kalau pemimpinnya nggak benar, ini nggak ada gunanya ini orang. Jadi kalau segani, salah satunya Bapak Ibu, ya kita timbulkan dulu, binah dulu hubungannya. Pastikan kalau ngobrol sama dia, bukan ngobrol goal kita, tapi goals dari dia. Ya. Otak ini harus mikirin buat dia. Nah, tapi nggak cukup cuman bina hubungan dan sebagainya. Ya, dia harus punya deadline, apa yang harus dia capai, dan kita sebagai pemimpin nanti mungkin bisa belajar ya di buku lain. Di John Maxwell itu saya juga paling berkesan yang namanya hukum navigasi, Pak Hendy. Hukum navigasi, yes. Apa itu Pak Farid? Ya. Dia bilang kalau John Maxwell, semua bisa nyetir kapal, tapi hanya pemimpin lah yang menentukan arahnya. Nah, di era pandemik seperti ini, vital sekali hukum navigasi, Pak Hendy. Karena banyak cara ya, jualan banyak cara, networking banyak cara. Tapi semua nanti ujungnya, kita harus tahu gitu. Jangankan di grup di luar ya, di grup saya aja masih banyak yang secara navigasi ini belepotan gitu. Udah capek-capek bikin satu pola, ternyata ujung-ujungnya zonk. Ujung-ujungnya buntu. Dia harus balik lagi, itu juga kadang-kadang problem gitu. Nah, artinya apa keproduktivitas tadi? Artinya apa? Banyak nanti Anda bisa kasih cara A, B, C, tapi pastikan Anda sebagai pemimpin tahu semua itu ujungnya benernya kemana, arahnya kemana. Ya, dari paling sederhana aja. Goal setting bonus. Bagaimana tim kita bisa punya penghasilan 10 juta? Bagaimana tim kita punya penghasilan 20 juta? Itu kita harus benar-benar kasih jabaran step by step-nya. Perihal dia tidak jalanin, ya artinya bukan salah kita lagi. Kita sebagai kapten, sebagai navigator,
kita udah kasih langkahnya, ya. Karena kita nggak mungkin menggantikan perjuangan tim, ya. Mentor itu hanya memberikan guidance, tapi yang harus berjuang itu harus kembali ke dia. Karena ya kita sudah orang gede ya, kita bukan lagi disuapin ya, kita justru harus bimbing mereka, bukan membantu mereka. Seperti itu Pak. Ya. Yes, good sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar tuh. Ya memang jangan menjadi pemimpin yang hanya sekedar disegani, tapi memang bisa juga di respect, itu mungkin lebih penting ya. Kalau segani hanya sekedar posisinya saja, yes boss, yes man aja juga bahaya begitu Pak Farid ya. Tapi kita harus bisa membangun sampai kepada hubungan, tadi Pak Farid menjelaskan, sampai bahkan berproduksi, menghasilkan, membuat hidup di sekeliling kita menjadi lebih baik. Itu mungkin dari situlah menurut saya pribadi ya itu akan terjadi respect yang luar biasa Pak, begitu ya, karena orang itu akan melihat bonusnya berkembang, orang itu akan melihat hidupnya berubah step by step, walaupun hanya sekedar beli handphone baru begitu Pak Farid ya, walaupun hanya sekedar beli motor yang murah begitu, bukan motor yang mahal yang harus ratusan juta puluhan juta, tapi itu ada perkembangan, dan disitulah kita sebagai leader di respect begitu. Saya tangkap itu Pak intinya, kalau di dalam keseharian kita mungkin seperti itu, mungkin gitu ya. Nah, Pak Farid, ini ada pertanyaan lagi nih yang menarik. Gimana sih Pak rubah mungkin calon-calon buyer atau prospek kita supaya yakin, katanya Pak, begitu Pak. Ini pertanyaannya simpel sih. Gimana caranya meyakinkan orang-orang yang mungkin mau berbisnis sama kita, mau membeli produk kita, begitu Pak? Ada nggak Pak tipsnya sederhana? Kata Bu Hajrah nih, gimana nih Pak? Banyak yang mungkin nggak yakin kali ya Bu ya. Jadinya maju mundur gitu. Betul. Ya. Nah sekarang memang berkembang sekali ya kalau cerita selling ya. Dulu ketika kita cerita selling, kita banyak cerita kualitas produk, kita banyak cerita harga, kita banyak cerita merek gitu ya. Nah ini zaman makin sangat berkembang. Saya banyak belajar justru kalau selling nanti di Denny Santoso ya, terutama kalau online. Saya banyak belajar dari dia. Ternyata nggak cukup hanya cerita kualitas produk ya. Kalau kita bilang produk kita bagus, ternyata semua bagus. Gitu. Kalau kita bilang produk kita semuanya bagus, betul. Kalau kita ngomongnya murah, dia akan bisa cari dengan sangat gampang produk yang lebih murah dari produk kita. Kalau kita ngomong merek ya, sekarang Bapak Ibu mungkin juga udah pro kontra ya, bagusan Samsung atau iPhone, ya itu aja orang udah nggak bisa bedain, gitu kan? Betul. Toyota atau Honda itu juga orang udah nggak bisa bedain. Nah yang paling kena ya dari bukunya Denny Santoso adalah yang namanya list building itu ya. Pertama, Bapak Ibu, nggak ada satupun jurus meyakinkan prospek kita, konsumen kita yang tadinya tidak mau beli jadi beli, ya, ataupun yang nggak jelas gantung menjadi beli. Itu ya ada sih step by stepnya ya, kasih promo yang terbatas, kasih sensational offer, oke lah itulah. Tapi overall yang kita pengen bangun kan sebenarnya juga jangka panjangnya, gitu. Betul. Di buku Denny Santoso itu dibilang memang kitanya sendiri harus punya banyak calon pembeli itu. Ya istilahnya bikinnya kolam ikannya kita harus bikin dulu Bapak Ibu. Kalau kolam ikan dalam artian Instagram ya followers ya, kalau Facebook ya friend gitu. Nah di titik itu kita harus paham orang hubungan kita sama dia itu sedalam apa, ya? Apa cuman sebatas calon penjual sama penjual dan calon pembeli kah? Atau best friend kah? Atau sampai tadi levelnya sampai ke respect kah? Di situ ternyata ya nggak usah ngomongin satu produk Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah percaya banget, Anda mungkin sudah percaya banget sama siapa? Sekarang istilahnya kan influencer ya. Influencer ya. Influencer si X ini followernya sekian. Dia cuma ngupload produk apapun, ada aja yang nge-DM. Berapa harganya? Boleh dong. Gitu. Nah, ternyata selling ini itu dibutuhkan tadi trust-nya dulu gitu. Nah, apakah selama ini kita share cuman produk kah? Atau ya kalau dari Denny Santoso kan banyak cerita suplemen ya waktu awal ya. Dia banyak kasih tips tentang fitness, ya, dunia wellness, dan sebagainya. Jualannya tuh cuman kadang-kadang. Tapi lebih banyak kasih konten-konten yang gratis.
Ya, Mungkin istilahnya itu edukasi kayak gitu, Pak Farid. edukasinya Memberikan yang informasi edukasinya begitu, Pak Farid. benar. Nah, jadi jualannya itu bukan saat kita jualan sebenarnya. Gitu. Iya, Jualan nama closing beda ya. Kalau jualan itu ya tadi Pak Hendy juga salah satunya master juga di personal branding gitu ya. Kasarnya kalau orang sudah dapat trustnya, kita mau jualan apapun ya, mau kita bilang Xiaomi lebih bagus dari iPhone, kalau orangnya sudah dapat trustnya jadi aja. Gitu. Gitu. iya, Dan iya. dan dan itu banyak, nanti akan banyak testimoni yang muncul ya kalau list building kita besar gitu ya. Saya juga salah satunya kan tetap juga punya basic pelanggan ya, bahkan itu sampai saya memang punya target gitu ya, sampai harus ribuan orang gitu loh supaya stabil gitu. Dulu ketika zaman offline nggak akan bisa kita bikin list building. Maksudnya kita telepon satu-satu, SMS satu-satu, berat gitu. Sekarang dengan adanya sosial media ya, tapi jangan gambar toko online ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka seperti itu ya. Ya memang kita harus akun publik ya, baru sisipkan disitulah kalau memang ini butuhnya ini gitu. Tapi jangan ini produk ini bagus, ini lah, itu udah umum lah. Nggak dapat. Udah umum, ya. Yes, thank you Pak Farid. Itu Bapak Ibu Anda bisa belajar ya bahwa memang kalau step-step menjual itu banyak kita bisa belajar itu. Tapi setidaknya tadi Pak Farid sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun jurus yang gitu kita harus coba begitu ya. Dan memang di zaman sekarang online itu berpengaruh, di mana kita nggak bisa lakukan hard selling begitu ya. Harus juga perbanyak soft selling dengan pendidikan, edukasi, ya bukti dan lain-lain ya, testimoni. Ya, which is kita nggak perlu jualan, nanti lama-lama orang akan beli sama kita begitu Pak Farid ya. Gitu. Benar. Kan nyari begitu. Nah, that's branding, betul Pak, branding produk atau branding diri dan lain-lain Pak. Which is good banget Pak Farid, thank you ya. Itu sudah kasih kita ilmu agak nyimpang sedikit, which is oke lah ya, walaupun ini penjualan begitu ya. Oke, nah ini ada lagi nih Pak Farid pertanyaan kita. Nanti kita batasi karena ada satu pertanyaan lagi saya Bapak Ibu buat Pak Farid yang harus dijawab. Yang berhubungan dengan tema hari ini Pak ya. Nah, bagaimana katanya Pak Sylvester Sudin nih ya, bagaimana motivasi katanya Pak sebagai leader, mungkin sebagai seorang pemimpin, seorang manajer atau mungkin seorang direktur, apapun itu seorang leader ya, untuk memotivasi orang yang pesimis katanya Pak ya, banyak bicara tolak gitu ya, gimana sih banyak ngomong doang, nggak ada hasil begitu ya Pak, di bidang apapun. Gimana menurut Pak Farid Pak, kalau ketemu orang begini, saya yakin sih banyak ya begitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya dari pertanyaannya itu sudah terjebak Pak Hendy. Saya juga sering menghadapi pertanyaan seperti itu. Sampai detik ini tidak ada satupun cara juga. Saya percaya ya, baik itu jualan, baik itu motivasi, tidak ada satupun cara yang bisa memastikan orang ini beli atau orang ini bergerak, gitu. Makanya tadi saya bikin bar dulu, Pak. Ada dua parameter, secara skill, performance, tujuannya ya, secara trust. Nah, kita harus kategorikan dulu orang ini yang mana, gitu. Nah, kalau di industri direct selling kan biasanya justru kita harus punya tim sebanyak-banyaknya. Salah satunya buat memilih orang yang tepat ini yang mana. Kan seperti itu, Pak Hendy ya. Saya dulu terjebak dengan paradigma seperti itu. Meyakinkan grup gimana memotivasi dia yang tadinya nggak mau gerak jadi gerak. Ternyata itu menyita waktu saya dan saya nggak kemana-mana bisnisnya. Gitu. Nah, ketika saya mulai paham pola seperti tadi, intinya justru saya dulu pastikan saya bergerak. Saya yang harus nambah tim sebanyak-banyaknya. Saya yang harus paham gimana caranya selling supaya produktif. Supaya tim kita ini melihat, oh iya ya, mentor saya ternyata terus nambah tim baru. Ternyata mentor saya tetap nambah pelanggan baru. Dari situ, itu kalau di buku Seven Habits kan ada lingkaran pengaruh. Nah, ini kita kayak sidang skripsi ini, ada referensinya semua. Karena saya orangnya memang dari buku ya, textbook ya. Saya bukan orang yang punya pengalaman banyak. Saya dari buku Seven Habits, saya kena tuh Pak Hendy. Ada lingkaran-lingkaran yang ada yang bisa kita pengaruhi ya, dalam artian kita bisa berbuat, tapi ada yang nggak bisa kita pengaruhi Pak Hendy.
Ya, banyak orang yang tidak efektif itu sibuk menguruskan, sibuk merubah hal-hal yang tidak bisa dia rubah. Yang nggak beli jadi pengen beli. Ya. Ini wasting time. Ini nggak akan mungkin. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah hal-hal yang bisa kita rubah. Ya, misalkan tadi Anda punya tim yang nggak mau bergerak. Bisa jadi dia nggak mau bergerak karena ngelihat kita juga nggak bergerak. Nggak bergerak. Good. Dan ini paling banyak Pak di tim saya. Kenapa dia nggak nurut? Emang bonus lo berapa, bro? Ya memang belum ada sih. Nah iyalah, dia nggak mau seperti lu, lo nggak punya bonus kan gitu. Ya iyalah, dia nggak pengen madesu juga ngelihat lu nggak punya, ya kemana-mana juga masih susah kan gitu kan. Nah berarti harusnya gimana? Ya seharusnya lo yang lebih ngotot, lo yang harus lebih membuktikan hasil. Energi lo tuh tersamper walaupun lo nggak ngomong gitu sebenarnya. Kayaknya lebih enak lo gue jadinya jadi lepas gitu ya. Ketika lo ada bonusnya sekian, ya sekarang kan sosial media di grup kan biasanya kan lo bisa upload gitu kan. Gila, bonusnya sekian. Gua lagi pandemi gini yang ada dipotong, kok dia malah naik 10 kali lipat. Kan gitu kan Pak ya. Gila, lagi pandemi gini malah beli mobil, beli rumah. Lah, gua mau juga dong. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara saya punya prinsip itu kerasnya ke diri sendiri Pak Hendy. Tapi kalau orang lain lembut gitu. Nah, tapi banyak juga leader kebalik, sama grup galaknya minta ampun. Pas ngomongin personal sale, pas ngomongin personal sponsoring, lembek. Ya masih proses, jawabannya begitu terus gitu kan. Ya akhirnya grupnya juga waiting list gitu, proses juga gitu. Nah, akhirnya ketika awal pandemik itu saya rapikan semua, saya tunjukkan ini loh, gua bisa menghasilkan sekian. Ada orang yang langsung responnya cepat. Nah, itu masuk ke teori lagi jadinya deh. Ada beberapa orang, hanya sedikit kecil orang, itu langsung respon, Pak. Yaitu apa ya, saya lupa deh judulnya. Hanya sebagian kecil, ya bahkan sangat-sangat kecil. Ada yang giliran kedua, ini menunggu yang ini jadi dulu. Ya. Jadi kalau udah bilang, saya bisa selling sekian. Nggak percaya, Pak, yang orang kedua ini. Coba lo ajarin dia dulu. Kalau dia berhasil, gua ikutin. Akhirnya pas ini berhasil, ini baru kebakar. Ada orang yang ketiga, nanti deh kalau jangka panjang berhasil, gua ikutin. Nah, sekarang sudah setahun pandemi. Yang ini baru mulai Pak Hendy. Sudah setahun lalu saya mulai. Orang ketiga ini baru mulai ya. Tapi ada orang keempat ya, lo mau ngapain, lo mau jungkir balik, lo mau ngapain, gue tetap nggak akan jalannya. Kita jangan terjebak sama orang yang keempat gitu. Segera perbanyak tim Anda supaya ketemu orang lapis pertama, inner circle Anda, orang-orang yang mau bergerak tanpa perlu melihat hasil dulu, supaya influence-nya nanti ke lebih besar. Makanya kalau di tim, saya tetap saranin harus punya orang baru setiap sebulan, setiap saat. Karena nanti orang baru inilah yang membakar orang-orang lama. Omongan kita tuh udah nggak mempan, Pak Hendrik, orang lama. Kalau omongan mentor tuh udah kayak angin lah ya, dalam artian yang negatif gitu. Saya ke orang lama mendingan lebih banyak diem, Pak Hendrik. Mendingan nanti saya munculkan leader-leader baru. Buktikan. Ini anak baru. Iya, betul. Ketika grup baru bonusnya lebih besar dari grup lama, barulah tercipta kebakaran. Kebakaran. itu jurus politik di bisnis ini, Pak Hendy. Itu terkenal. Ya, politiknya positif, Pak. Bapak Ibu menarik ya kalau kita bicara tentang memotivasi, bagaimana caranya. Tadi Pak Faris sudah kasih satu tips yang menarik bahwa leader by example. Jadi walk the talk. Apa yang kita bicarakan, itu yang kita kerjakan dulu. Karena kalau kita pun berprestasi, kita pun bertindak, orang lain akan follow kita. Orang lain masih belum mau jalan, nanti ada orang lain lagi akan follow kita, betul nggak Pak Farid ya? Betul sekali. Seleksi alam yang akan terjadi, gitu, Bapak Ibu. Dan itu menurut saya menarik. Jadi dari kita sendiri, bukan bagaimana caranya kita, Bapak Ibu, untuk bisa menginfluence dia. Yuk jalan, yuk, ayo kamu produksi, kamu bisa jualan, enggak, tapi dari kitanya dulu, begitu. Dan itu menurut saya satu ilmu yang berharga sekali. Thank you Pak Farid. Karena itu ilmu jalanan, Pak. Itu bukan ilmu teori, menurut saya. Bener. Yang ada di lapangan, gitu. Yang betul-betul nggak ada di textbook, begitu Pak. Tapi harus kita nyemplung di situ baru tahu, begitu ya.
Berdarah-darah dulu baru ngerti. Gila ya. Oke, Pak Farid, ini sebelum teman-teman nanti jangan kemana-mana dulu, pasti saya akan juga tanyakan beberapa pertanyaan Anda ke Pak Farid, tapi saya akan tanya satu pertanyaan terakhir, Pak. Tadi Bapak cerita, kita bahas juga mengenai, tadi kita udah cerita tantangan di awal ya, Pak Farid punya jelaskan di pandemi ini ada tantangan, harus adaptasi, ya adanya satu seleksi tim, banyak juga yang gugur, banyak yang juga yang berkembang. Tantangannya seperti itu, Pak ya, dan kita juga harus tahu bahwa di dalam leadership ini ada yang namanya level kepemimpinan. Kita harus bisa mengarah dan menaik level begitulah dari setiap level 1, 2, 3 begitu ya. Bahkan syukur-syukur ujungnya nanti kalau kita udah tua bisa level 5 begitu kan ya. Tetapi walaupun jarang. Ya. Jarang. Yes, tapi sebenarnya apa sih Pak rahasia Pak Farid sendiri untuk bisa tetap produktif di zaman sekarang sesuai dengan tema kita Pak di dalam keseharian ya, apa sih rahasia yang paling dalam, atau mungkin ada 3 tips kah atau 5 tips kah yang simple, yang sederhana Pak, yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua di sini tentunya begitu ya, apa supaya kita bisa tetap berprestasi dan produktif begitu Pak, setelah kita tahu ada level kepemimpinan, setelah kita tahu ada tantangan tadi begitu ya. Betul. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya nomor 1, Pak Hendy, kita harus benar-benar upgrade ilmu banget gitu ya. Dalam artian, kalau saya bukan orang pinter yang menciptakan hal baru gitu ya, dari dulu tuh. Saya bukan pelopor ya. Saya justru dari zaman SD, ya ini rahasia jelek, tapi ternyata positif ya, saya bawa sampai. Saya ini raja nyontek, Pak Hendy. Raja nyontek. Sampai terkenal kalau di zaman sekolah sampai zaman kuliah, saya ini pusat contekan di kelas. Saya punya jawaban si ranking 1, saya punya jawaban ranking 2, itu yang digabungkan, nah sumbernya di saya gitu. ini di kelas dulu ilegal, tapi ternyata di dunia nyata, wah ini luar biasa. Malah works ya, malah itu. Nah, jadi sama di bisnis ini, saya nyontek Pak Hendy sebenarnya. Saya bukan pionir, saya di posisi waktu awal pandemik, saya ngambil posisi yang penting cooling down, yang penting jangan ada korban, yang penting jangan salah langkah. Begitu. Sampai kapan? Sampai saya ngelihat perkembangan teman-teman lain, oh dari sini ada insight, ternyata ini berhasil. Oke, saya catat. Gitu kan? Ternyata di Jawa Timur ada ini yang berhasil. Oh ya, saya catat. Saya di Makassar ada yang ini, saya catat. Ya. Di situ kita sebagai leaders, kita yang paling tahu kondisi di lapangan kita. Di situ kita harus rumuskan. Gitu. Betul. Apa yang bisa kita pakai, kita pakai. Apa yang kita tidak bisa pakai, jangan dipakai gitu ya. Nah, jadi kunci produktivitas saya nyontek Pak Hendy sebenarnya. Nyontek ya. Nyontek aja gitu. Anda nggak perlu jadi nomor 1, tapi pastikan Anda nomor 2 gitu ya. Itu supaya kalau jadi nomor 1 itu banyak try and error Pak Hendy, banyak yang makan korban, banyak yang berjatuhan gitu. Tapi kalau nomor 2 itu, insya Allah ya kayaknya paling seru gitu. Paling seru, karena ilmunya biasanya sudah mateng, ya istilahnya modifikasi kan, kita tinggal ATM kan, amati, tiru dan modifikasi gitu. Ya tentunya kitanya juga sebagai mentor harus upgrade diri ya, nggak mungkin juga dapat ilmu kita nggak connect gitu, nggak mungkin gitu. Ya boleh bodoh tapi jangan bego-bego amat. Jangan bego-bego amat ya, kelihatan banget gitu Pak. Iya, kalau nyontek kan juga nggak boleh rusuh kan, nyontek tuh menit-menit 30 menit ke atas ya, ketika yang lain udah ngerjain soal barulah kita nyontek. Jangan baru mulai udah nyontek, itu ketahuan banget. Ada tekniknya rupanya. Iya, benar. Menarik ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa perhatikan ya rahasia sukses dan produktif Pak Farid. Saya juga setuju banget Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan selama ini juga saya nyontek Bapak Ibu, guru-guru saya. Iya. Ya, motivator, sebagai coach. Mereka banyak orang yang lebih senior daripada saya. Dan saya hanya nyontek Pak. Saya juga sama. Saya juga mencontek mereka yang lebih hebat. Saya contek pembicara hebat dari luar negeri. Seperti apa mereka seminar, training itu mirip sekali Pak Farid. Dan which is itu betul. Works itu kebetulan. Itu works sekali begitu ya.
Dan Benar. cuma satu ya Pak rahasianya ya, nyontek ya. Kontak. Jadi Anda harus tahu siapa juara-juara di bidang Anda. Nah, Iya, lihat gerakan-gerakan mereka. Lihat gerakan-gerakan mereka, lama-lama kebaca, Pak. Lama-lama kita bahkan bisa lakukan yang lebih hebat dari mereka. Gitu, Pak. that's right. Betul, betul Pak Farid, thank you. Kalau di dunia NLP Pak Farid itu disebut dengan modeling. Modeling. Perfect. Modeling itu Yes. kan. Keren. Jadi bagaimana kita memodel orang yang lebih sukses. Jadi kalau Anda memang ada di dunia kuliner, Anda punya restoran atau bisnis online kuliner begitu ya, ya Anda harus cari number one, number two, number three di bidangmu apa. Gitu ya. Sehingga kita bisa contoh tadi Pak Farid bilang gerak-geriknya apa begitu, apa yang dia lakukan kesehariannya dari jam 8 pagi sampai malam tuh ngapain. Kalau kita contek pasti hasilnya sama, benar nggak Pak Farid? Ya kan? Benar. Hasilnya tapi ada di situ lah begitu. Ya nggak akan gagal begitu kan, tapi which is mungkin nggak sama banget, tapi kita bisa mencapai sesuatu yang pasti lebih daripada sekarang. Begitu. Betul, Pak. betul, Ya. Pak Hendy. Betul. Itu Pak Farid, ini ilmu yang luar biasa ya. Jadi pertanyaan saya terakhir hanya dikemas dengan satu jawaban. Satu Nyontek. jawaban. Saya percaya bukan orang hebat, Pak Hendy. Aduh, bukan orang hebat yang berkembang sekarang nih, orang-orang yang bahasa kotipnya licik legal lah. Licik legal. Thank you ya. Saya senang sekali ya. Saya melihat Pak Farid bagaimana seorang Pak Farid Albar sangat sederhana, sangat tulus, di mana memang bukan sesuatu yang hebat kok menjadi seorang orang sukses begitu ya. Kita bisa lihat bahwa cukup kita nurut, mencontek, melihat saja begitu Bapak Ibu, dan itu berhasil dan di bidang apapun sebenarnya Bapak Ibu. Mau Anda seorang karyawan, lihat karyawan teladan di perusahaan Anda seperti apa begitu Bapak Farid ya. Mungkin seperti itu kan. Jadi direktur kayak apa, kok bisa jadi CEO, kok bisa jadi direktur begitu kan ya. Apa ya, sehingga ya mungkin 20-30 tahun lagi Anda bisa jadi seperti itu kalau memang impianmu itu begitu kan ya. Itu contohnya kan ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin Pak Farid bisa dijawab secara sederhana aja Pak, karena waktu kita mungkin sudah banyak, which is biasanya IG Live 1,5 jam ya Pak Farid maksimalnya. Iya. Dan kita akan jawab sebelum nanti kita sedikit mungkin memilih ya siapa di antara Anda begitu ya yang bisa ikut training gratis begitu ya. Ya nih Pak Farid dapat pertanyaan bagus nih. Khusus anak muda nih Pak Farid, gimana sih Pak langkah pertama yang harus dipersiapkan ya untuk seorang anak muda atau milenial katakanlah begitu ya untuk menjadi seorang leader? Ada nggak sih Pak ya langkah pertama, step number one itu apa supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin walaupun kita masih muda begitu ya, nggak punya pengalaman? Siap, mantap. Ini saya pakai kemana-mana Pak Hendy ya, tapi agak pedes nggak apa-apa ya. Langkahnya simple. Langkahnya simple. Stop uang jajan lo. Berhenti uang jajan. Kelar lo hidup lo. Ya, kelaparan, survive. Karena cuma singa yang lapar yang paling ganas, bro. Ya, stop uang jajan bisa dieksplor lagi Pak. Mungkin seperti apa sih yang kita lakukan di dalam keseharian buat teman kita? Bener. Bagus. Explore gini Pak Hendy. Saya banyak ketemu tim saya terutama yang milenial, sebenarnya tes job desk-nya itu nggak repot-repot banget lah ya, intinya kenalan di Facebook lah, bangun hubungan di Facebook lah, tapi karena mentalnya gue nggak usah begini-begini aja, di rumah gue masih bisa makan, dia nggak ngomong seperti itu sih, tapi bahasa mentalnya seperti itu gitu. Gue nggak usah lakukan ini, gue di rumah masih bisa tidur kok. Gue nggak lakukan ini, bahkan ekstrim ya, apalagi yang dikasih fasilitas ya sama keluarganya ya. Gue nggak melakukan hal ini, gue bisa bawa mobil. Mungkin mobilnya lebih hebat dari mobil tim. Gitu kan. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut ternyata itu mematikan etos juang para milenial, Pak Hendy. Gitu. Dengan mereka dikasih fasilitas seperti itu, mereka, benar-benar jadinya buntu. Gitu. Kalau ujung-ujungnya beneran survive, ujung-ujungnya dia tetap bisa hidup dari keluarganya, itu it's okay gitu. Tapi bukan 1-2 orang yang sudah terjadi di hidup saya, orang tuanya mampu, ketika orang tuanya nggak ada, itu ekonominya jatuh Pak Hendy, dan jatuhnya sangat sakit. Kenapa? Sebelumnya anak manja ekstrimnya gitu ya, semuanya dikasih sama orang tuanya. Itu akhirnya tumpul gitu. Nah, kalau saya pribadi termasuk sebenarnya sebelumnya anak manja juga gitu ya. Saya minum aja nih diambilin gitu.
kurang manja apa lagi gitu. Saya kalau makan, minum, alhamdulillah cukup banget ya, tidur cukup banget gitu loh. Tapi kalau ngomongin mobil, itu saya nggak dikasih, Bapak Ibu. Ya. Ya. Ngomongin motor, itu aja saya masih harus tetap cari bulanannya gitu loh. Gara-gara di posisi seperti itu, muncul jiwa survival saya, Pak Hendy. Iya, betul, betul. Nah, itu kekuatan anak milenial zaman sekarang yang saya banyak ketemu di luaran, justru gara-gara survival mereka, justru gara-gara keterdesakan mereka, mereka jadi buas gitu. Saya kemarin ketemu di Jogja ya, nganterin produk sampai sekian jam. Kenapa? Ya gue kalau nggak nganterin, gue nggak makan, bro. Beda sama anak yang sudah, ngapain gue jauh-jauh. Misalkan kalau saya ada budaya ke base camp ya, ngapain gue jauh-jauh ke base camp, nggak ada duitnya, malah buang-buang duit. Gue di rumah aja main game, makanan lengkap. Akhirnya tumpul, secara fighting spiritnya tumpul. Gitu Pak Hendy ya. Jadi berhenti uang jajan sekarang. Good banget ya. Top tuh, ada yang setuju katanya Pak. Dia nonton sama ibunya nih sekarang, lihat live-nya Pak Farid. Stop uang jajan, setuju banget ya. Auto dia bilang setuju katanya gitu ya. Kata Bu Suti ini dari Semarang, berarti kita harus keluar dari zona nyaman ya. Betul, itu bahasa bisnisnya lah ya Pak Farid ya. Keluar dari akan zona mati kok. Nggak. Belum pernah ketemu seorang mahasiswa mati kelaparan karena tidak ada uang jajan. Belum ada berita seperti itu. Good point ya. Thank you Pak Farid. Yes, oke. Nah Bapak Ibu, waktu kita memang semakin singkat ya, mungkin hanya sekitar 5-10 menit lagi. Terakhir ini mungkin saya akan begini Bapak Ibu, nanti mungkin Pak Farid juga bisa cerita apa saja aktivitas atau ada kegiatan apa Pak di dalam tim Bapak yang mungkin siapa tahu teman-teman juga memerlukan bisnis saat ini. Saya percaya ya, memerlukan produk yang Bapak juga mungkin miliki gitu, itu tidak memungkiri karena setiap dari kita perlu saat ini untuk cari duit ya. Bapak Ibu, saya sendiri untuk dari saya, dari Champion Training ya, di tanggal 2021 seperti tadi saya mention, saya ada satu training yang best seller, saya bilang Pak Farid, di dalam training saya namanya Personal Branding Karisma. Ini kadang-kadang 1 bulan bisa dibuka 2 batch Pak, begitu ya. Dan ini menarik ya, karena di sini kita cerita bagaimana membranding diri. Tadi Pak Farid cerita upgrade skill. Nah, salah satunya adalah di zaman online seperti ini kita harus bisa membranding diri kita. Sometimes membranding perusahaan, mungkin perusahaan tempat Anda bekerja, perusahaan tempat Anda bermitra, ya sudah dikenal orang banyak, betul ya Pak Farid ya. Kita berasuransi, mungkin kita bekerja di MLM, kita mungkin di properti atau apapun itu Bapak Ibu, ada di perusahaan sebagai karyawan. Perusahaan Anda sudah terkenal mungkin Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya ketika ya kita di luar ketemu dengan calon-calon nasabah, calon buyer, calon pelanggan, kita dikenal nggak masalahnya? Misalkan contohnya kita ada satu mau beli produk asuransi tertentu atau membeli produk food supplement tertentu, orang cari siapa Bapak Ibu? Nah, disitulah memang pentingnya personal branding itu dimiliki. Dan di situ saya akan memberikan Bapak Ibu ya, itu ada semacam training ya buat Anda secara gratis yang bisa kita dapatkan. Suara saya masih jelas Bapak Ibu? Karena Pak Farid loading atau sayanya yang nggak connect? Masih jelas nggak suara saya Bapak Ibu semua? Boleh mungkin minta responnya? Ya. Adakah? Oke, sorry. Ya, Bapak Farid, suara saya jelas nggak ya di tempat Bapak? Mantap. Jelas Pak. Tadi jelas ya sekarang ya. Oke, saya pikir sinyal saya yang kabur begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi tanggal 21 saya akan adakan itu training personal branding khusus buat Anda, dan di malam hari Oke,
Suara saya masih terdengar Bapak Ibu di Anda semua? Oke, suaranya masih jeda, masih jeda. Oke, oke, putus suaranya Pak Hendy. Yes. Oke, wow, kenapa sinyal begini ya? Oke, oke. Yes. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa lanjutkan? Boleh, mungkin responnya dari Anda semua. Terdengar nggak suara saya? Bapak Ibu, terdengar suaranya di tempat Anda? Ya, masih sama-sama dengan saya ya? Yes, Bapak Ibu tolong di chat ya. Dengar suara saya nggak? Bu Siva, ya teman-teman, Bu Susi, ya. Sudah jelas lagi, yes. Ya, Pak Farid yang live rupanya memang sinyalnya mungkin ya. Pak Farid juga loading, saya juga jadi loading. Saya juga nggak paham. Oke, kita lanjut aja. Nanti sambil nunggu Pak Farid akan masuk ya. Ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan yang gampang sekali Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan dari awal sampai akhir tadi Pak Farid jelaskan, itu pasti Anda bisa jawab. Nah, yang pertama Bapak Ibu menjawab, ya, yang pertama menjawab dan bisa, ya, benar jawabannya, begitu Bapak Ibu ya. Anda yang akan mendapatkan tiket gratis, begitu ya. Tiket secara gratis, Bapak Ibu, dan juga bisa mendapatkan free training, gitu, seharga 495.000. Sudah siap ya? Anda tulis jawabannya. Saya coba undang lagi Bapak Ibu. Ada Pak Farid sudah masuk di sini kah? Ya. Oke, saya coba lihat dulu ya. Oke, saya akan request dulu Pak Farid. Ya, sebentar ya, saya akan invite dulu Pak Farid. Masuk lagi ke gelanggang pertandingan. Pak Farid bisa dengar suara saya kan? Yes, Pak. Ya, mungkin tiba-tiba drop ya, aneh ya. Saya drop dulu. Udah lewat itu ya? Apa lewat timing ya? Bukan. Nah, biasanya kalau timing putus langsung biasanya Pak, begitu. Tapi kita belum ada peringatan. Nah, Pak Farid bisa Pak secara cepat kasih satu pertanyaan yang teman-teman harus jawab Pak. Apa Pak pertanyaan yang dari Anda tadi bawakan sharing hari ini dan teman-teman bisa jawab apa? Paling pertama di sini jawab dan betul menurut Pak Farid itu yang akan dapat ya. Nanti Anda tolong hubungi admin ya, admin daripada Champion Training. Oke ya. Silakan Pak Farid. Pertanyaannya, coba tulis urutan level 1 sampai level 3 aja tentang 5 level kepemimpinan. Ayo level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa? Silakan. Ya. Ayo. Siapa benar itu yang dapat free ya, yang dapat free ya. Iya. Free gratis. Ya, gratis ini. Kalau saya nggak free, saya ikut bayar aja. Saya ikut bayar. Thank you. Nomor 1 duluan daftar saya. Ya. Ada Pak Franky ini ya. Pak Franky hadir kayaknya. Ya, ada Bapak. Sehat-sehat lalu Pak Franky. Silakan Bapak Ibu tolong dijawab level 1, level 3 itu apa? Kalau Anda perhatikan dari awal pasti bisa gitu ya, karena setiap levelnya cuma satu kata ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa. Itu semua jawabannya satu kata begitu. Ya. Silahkan googling. Ya, silakan. Ayo. Nyontek ya. Kan nyontek tadi. Googling juga boleh ya, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini silakan tarik juga di sini. Jangan saya lelet katanya Pak Jamal. Trainingannya kapan Pak Hendy? 21 ya? 2021 Pak Farid. Jadi dua sesi ya? Dua sesi dan full day, hanya malam saja Pak, jam 7 sampai jam 9, 7 sampai 9 begitu. Oke. Nih, bocorannya nih. Ayo. Nah, lo. Coaching, directing, and supporting, waduh. itu jobnya leader Pak.
Ada yang sudah benar nggak nih jawabnya? Respect, hubungan yang tegas, wise and tegas. Siska, level posisi, katanya ya, begitu ya. Oke. Hubungan Level dan level pencapaian. Wah, ini lengkap nih Pak. Siskars ini ya. Luar biasa. Ini bukan nih, copy paste ya. Ini bukan copy paste ya. Copy paste Google. Oke. Gimana Pak? Jawabannya benar nggak Pak ini Pak? Sebenarnya tepat. Oke, selamat. Namanya siapa? Siskars ya. Underscore Siskars. Ya. Ya, Ibu atau Bapak tolong hubungi admin ya. Nanti setelah acara ini saya kasih nomornya di kolom chat. Ya, silakan di kolom chat Anda tinggal mendaftar aja dan dapatkan free ya secara gratis harga 495.000. Ya, ini khusus buat Anda yang hadir belajar begitu. Saya tulis ya admin ya nomornya sekian. Ya. Oke ya. Jadi thank you Bapak Ibu semua dan buat Anda semua juga jangan khawatir buat Anda yang nggak bisa belum mendaftar ya atau mungkin belum kesempatan nggak masalah kok karena ada harga promo kan favorit. Harga normalnya 400.000 tapi buat 20 orang pertama itu dipotong setengah Pak, cuma 245 aja begitu. Ya jadi murah sebenarnya. Zaman sekarang cuma 200.000 ikut training gitu ya. Saya belajar dari praktisi di dunia Pak tentang personal branding. Itu dia. Pasti enaknya kalau yang kupas Coach Hendy ini sudah di Indonesiakan gitu ya. Jadi Anda nggak perlu ngeracik-racik sendiri, sudah terima bersih loh. Oke, itu cukup sih Bapak Ibu tentang personal branding karisma. Jadi silakan buat Bapak Ibu juga di luaran yang mau daftar, mumpung masih harga promo Bapak Ibu ya. Banyak teman-teman relasi saya juga dari Bali yang udah siap daftar. Saya mau undang tim saya Pak 10 orang, mau undang 5 orang ya. Dan buat Anda yang grup Pak Farid ini ada info juga, itu ada 5 gratis satu Pak. Ya, jadi daftar 5 khusus buat teman-teman yang mendaftar grup silahkan. Ya, buat Pak Farid sendiri Pak, silakan Pak. Apakah ada yang mau disampaikan Pak? Tips terakhir mungkin atau petua yang baik buat hari ini dan apabila ada sesuatu yang mau dicoba di-sharingkan tentang aktivitas Bapak di dalam bisnis, mungkin pertemuan, apapun itu silakan Pak Farid. Ya, saya kasih terakhir buat Bapak. Siap. Kalau saya sih simpel ya. Intinya paling utama Bapak Ibu ya. Kalau seorang leaders itu berbuat sesuatu itu pertama efeknya bukan cuma buat dirinya sendiri. Ya pertama langsung memang gitu ya. Tapi saya ngerasa apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya korbankan, ternyata efeknya bukan buat saya sendiri. Bapak Ibu juga nanti akan merasakan ketika Anda nanti jadi pemimpin dan Anda berjuang, ternyata imbasnya itu bisa merubah orang banyak Bapak Ibu. Dan ketika merubah orang banyak, balasannya itu bukan cuma uang. Kalau uang kita bisa cari. Tapi kalau soal pahala, soal amal, soal meriat orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang yang hebat, itu kita nggak bisa beli pakai uang. Jadi carikan jalan Anda, temukan jalan Anda, perjuangkan Bapak Ibu, semoga nanti Anda yang bisa merubah Indonesia ini. Indonesia bisa kita bantu lewat usaha Anda apapun. Itu buat teman-teman kalau yang sedang tidak punya usaha apapun dan lagi bingung, boleh saya juga open kerjasama juga apapun nanti Anda punya planningnya seperti apa. Yang pasti jangan distributor Tiansi ya. Kalau sudah aktif silakan kembali ke mentor Anda masing-masing karena sama aja ilmunya kok. Gitu. Tapi buat Anda yang belum pernah, Anda lagi bingung mau mulai bisnis apa, yuk kita bisa ngobrol bareng-bareng. Gitu paling pendek. Yes, thank you Bapak Ibu. Ini kelihatannya masih ada beberapa menit mungkin ya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk terakhir kali sebelum kita end untuk Instagram Live ini. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu ya. Sambil kita bahas, sampai Pak Farid juga di sini masih on buat Anda semua nih sampai jam 9 lebih nih Pak Farid, luar biasa ya. Gitu dan thank you. Ya, ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita end di sini? Ya. Ya, ada nggak? Saya akan lihat dulu ya. Pertanyaan tadi, pertanyaan, oke. Bagaimana menularkan, katanya Pak, ini ada Pak Wim nih, dari bidang administrasi, katanya Pak Wim. Bagaimana caranya menularkan ke tim kita, Pak?
untuk kita bisa bekerja keras begitu Pak. Mungkin bagaimana lebih tepatnya menduplikasi kali ya Pak Wim ya. Betul. Begitu ya. Betul, Ya, di betul. kolom. Betul. Ya. Sebenarnya soal menularkan ya, semangat kah, duplikasi kah, cara kerja kah, kembali leaders itu memberi contoh gitu. Sampai Ya. detik ini saya tidak menemukan cara yang lebih baik untuk menyelenggarakan grup selain membeli contoh. Jadi kalau Ya. mau habis-habisan deh buat diri sendiri deh. Ya, habis-habisan lah berproses itu untuk menghasilkan diri sendiri. Dimana Ya. kalau Anda memang ada perubahan, kalau Anda memberikan sebuah prestasi yang luar biasa, Anda nggak usah repot-repot meyakinkan grup yang akan mencari Anda, orang lain akan mencari Anda untuk berubah seperti Anda. Seperti itu, Pak. Keren ya, bahwa memang leadership itu udah nggak bisa dipungkiri ya Pak. Memang ilmu yang wajib lah kita punya. Kalau kita mau berkembang, memiliki bisnis, mau sukses, ya kita harus jadi leader. Gitu. Itu di bidang apapun Pak. Saya lihat tidak mau gitu ya. Kita harus menjadi seorang leader begitu ya. Dan ini ada juga, nah dari pemenang kita nih, Bu Sis, Ibu atau Bapak nih, Sis Kars ya. Gimana caranya katanya Pak Farid mimpin orang yang lebih tinggi usia dari kita Pak? Mimpin orang yang mungkin lebih tua, lebih posisinya lebih tinggi di pekerjaan, mungkin begitu Pak. Ya. Kemarin saya sempat punya grup itu pensiunan bank, Pak. Jadi kalau pensiunan, waduh, belajar online luar biasa ekstra ya. Saya sebenarnya nggak ada resep khusus bagaimana mimpin mereka ya. Yang pasti kalau orang yang lebih tua, sudah pasti kita yang harus ngasih respect duluan. Kita yang harus melayani duluan. Gitu. Good. Itu sudah pasti rumusnya. Dan dibawa fun aja, Bu. Mereka pengennya apa ya kita bawa happy aja jalaninnya. Tentunya tetap on the track, tentunya nggak sampai kelewatin batas ya. Ada koridor-koridor yang tetap harus kita jaga. Sampai kapan itu ya? Sampai memang nanti biar hasil yang berbicara. Seperti itu. Kalau hasilnya sudah berbicara, ternyata dianggap lebih bagus, nah itu akan lebih manfaat. Seperti itu Pak Hendy. Yes, thank you ya. Bahwa memang tetap kita mesti respect karena mereka lebih tua. Namanya juga budaya timur ya Pak. Kita tetap harus respect sama mereka. Sesukses apapun Anda, jangan lantas kita jadi sombong dan mengencet tua tapi mungkin belum sukses begitu. Tapi kita harus lakukan dan juga tunjukkan mungkin dengan bukti tadi yang Pak Farid bilang ya, example ya, memberikan satu contoh buat mereka ya, bangun hubungan begitu ya. Bapak Ibu ya. Yes. Semua terima kasih sekali ya udah hadir di acara Instagram Live ini. Saya merasa beruntung sekali Bapak bisa nemenin saya, dan ilmunya menurut saya ini ilmu yang nggak biasa ya. Teori betul ada, tetapi yang dijelaskan sama Pak Farid Bapak Ibu sekali lagi bukan cuma sekedar teori, tapi teori yang sudah dipraktekkan, bahkan dipraktekkan itu menjadi teori baru lagi begitu Pak Farid ya. Teori baru lagi yang betul-betul works buat kita semua, yang bisa diberikan buat Anda semua. Ya, buku rekomendasi Pak. Nah, mungkin boleh tulis tuh Pak Farid, ada buku rekomendasi apa aja Pak? Itu cari ya. Level kepemimpinan. Wajib kalau nggak punya tim bangun hancur. Nah, inilah rahasianya di sini semua. Oke. Ya, thank you banget Pak Farid sudah live dengan saya. Thank you Pak Hendy, kita ketemu di trainingnya selanjutnya. Pak Farid aja ya, mau tanya, mau berbisnis sama Farid silakan ya, hadir. Anda juga bilang silakan Japri mau training tentang personal branding, Japri ke admin saya ya di tadi nomor yang sudah diberikan ya, silakan ya, feel free aja begitu untuk bisa belajar sama-sama dengan kita. Thank you sekali lagi Pak Farid, sukses selalu Pak Farid. Pak Hendy, sukses selalu, salam buat keluarga semua, Pak Andri, Pak Franky, semuanya ya, sukses dan sehat juga Pak Farid dan keluarga ya, semakin mantap semakin sukses Pak. Ya, oke, sampai jumpa Bapak Ibu semua ya, sampai jumpa teman. Bapak Ibu, sehat selalu, sukses berikutnya ya, thank you, bye bye. Amin. Ya.